Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Upang Himat MSI selaku dosen pengampu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan kita. Kami menyadari bahwa tugas yang kami buat ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kita nantikan demi kesempurnaan tugas ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil akhirat nanti. Amin. Baik, saya M. Nur Hidayat selaku moderator kelompok 4 akan memimpin berjalannya diskusi ini. Kelompok 4 akan membawakan presentasi dengan berjudul Demokrasi dalam Konteks Memperjuangkan Pendidikan bagi Bangsa Indonesia. Baik, penyampaian pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya silahkan. Oke, saya Randy Wiguna. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya, pendidikan merupakan hal yang merujuk ke semua kekuatan yang ada di alam agar semua peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu meraih kebahagiaan hidup. Jadi, pendidikan merupakan kegiatan untuk memindahkan pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan ataupun meningkatkan keterampilan yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, baik secara formal maupun non formal, oleh seorang untuk mencapai tujuan ataupun mencari pengalaman, ataupun untuk meningkatkan kualitas diri dan menjadi penghidupan yang lebih baik melalui pendidikan. Pengertian demokrasi menurut KBBI, demokrasi juga merujuk pada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya yaitu pengertian demokrasi menurut KBBI. Demokrasi juga merujuk pada gagasan atau suatu pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama kepada semua warga negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya menurut Usman pada 2002 penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan perlakuan adil dan sama terhadap orang-orang tanpa membeda-bedakan status, ras, golongan, agama, maupun yang lainnya. Tujuan demokrasi pendidikan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pola pikir dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan kualitas manusia. Demokrasi pendidikan, siswa diharapkan bisa bebas mengutarakan pendapat tanpa ada rasa tidak dihargai dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu demokrasi pendidikan diwujudkan dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis, yaitu dengan melibatkan semua pihak seperti guru, murid maupun pihak lain yang terlibat dalam pendidikan. Pembelajaran demokrasi dicirikan dengan adanya kelas yang demokratis, di mana setiap individu bisa mengembangkan diri dengan nyaman dan aman, serta merasa diterima oleh temannya yang lain. Selanjutnya, prinsip demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan diterapkan salah satunya ketika dalam pembelajaran di sekolah antara guru dengan murid. Pembelajaran menurut Sadiman di KK tahun 1986, belajar atau learning adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti.
Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, dalam demokrasi pendidikan, siswa diharapkan bisa bebas mengutarakan pendapat tanpa ada rasa tidak dihargai dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembelajaran. Dan yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. 3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Dan yang keempat, pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan setiap individu tanpa merugikan orang lain. Baik, saya simpulkan materi ini. Demokrasi pendidikan merupakan proses pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Pembelajaran dilakukan secara adil tanpa ada disparsitas antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam proses pendidikan, dan siswa tidak hanya menjadi objek semata dalam proses pendidikan, tetapi ada interaksi antara siswa dengan pendidik dalam hal menyanggah, memberi tanggapan, bertanya, ataupun yang lainnya. Penerapan demokrasi pendidikan dalam pembelajaran siswa sekolah dasar masih sangat sedikit penerapannya, karena kebanyakan pembelajaran dalam sekolah dasar, siswa dijadikan sebagai objek pembelajaran yang menerima dan mendengarkan materi dari pendidik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan demokrasi pendidikan dalam pembelajaran merupakan hal yang penting agar dapat tercipta keadilan bagi setiap individu dalam mendapatkan hak dalam pendidikan. Baik, yang terakhir, penutup. Dalam penyusunan tugas ini, kami sudah berusaha memaparkan dan menjelaskan materi dengan semaksimal mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam penyusunan, baik dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, harapan bagi kami, semoga tugas ini yang kita sampaikan dapat memberi manfaat. Akhir kalam, fastabiqul khairat, saya Ibnu Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.